Tokyo Revenger kok booming banget ya? Welcome back to my YouTube channel. Ohayo Chandes. Halo semuanya. Anyways, akhirnya maaf banget nih, aku baru bisa upload video lagi, baru bisa edit video lagi, dan ya begitulah. Sibuk soalnya, tolonglah pahami sedikit ya. Ya anyway, yang belum pada subscribe tolong di subscribe dong. Jadi aku Ohayo-chan dan aku akan membuat konten review, terutama review anime, review mungkin makanan, atau mungkin review yang lain-lainnya. Anyway, saat ini aku mau review mengenai anime yang sekarang lagi booming banget, itu Tokyo Revenger. Yes, ini sumpah pertama kali aku tahu Tokyo Revengers ini dari sebuah website lah ya. Website nonton anime gitu, nggak usah disebutin kali ya namanya apa. Nah, abis itu dari judulnya aja tuh aku kayak sepertinya menarik. Soalnya kan aku ya Tokyo Ghoul, abis itu yang ada Tokyo-Tokyonya kayaknya keren-keren gitu. Apalagi kan kayak gambar depan itu kayak badass banget kan di website itu. Ya udah aku coba nonton dan jujur aja episode pertamanya itu bikin aku penasaran banget, dan jadinya aku lanjut nonton. Saat itu udah keluar sekitar 3 episode gitu. Dan itu bener-bener kayak mind blowing temanya, dan juga pas aku cek di YouTube yang aku kagetnya ternyata anime ini masuk ke trending topik YouTube Indonesia. Saat itu episode ketiga atau episode kelima aku lupa, itu tuh trending topik nomor 3, bayangin aja. Bahkan tuh saat aku ngecek episode ke-20 ya terakhir aku nonton itu tuh masuk trending topik nomor 3 apa nomor 5 gitu. Aku nggak sempat SS sih anyway. Nah oke. Jadi sekarang aku tuh mau membahas kenapa sih Tokyo Revenger itu menurut aku kenapa Tokyo Revenger itu menjadi anime yang sangat menarik. Oke, let's check it out. Tapi mungkin sebelumnya orang-orang yang mungkin belum nonton, yang tidak nonton anime, atau mungkin lagi mencari anime apa nih yang bagus untuk ditonton, aku akan menceritakan sedikit aja cerita awal dari Tokyo Revenger. Mungkin ada sedikit spoilernya sih, mohon maaf ya kalau misalnya ada spoilernya. Anyway, aku akan menceritakan alur cerita dari Tokyo Revenger dahulu. Check it out. Tokyo Revenger adalah sebuah seri manga shonen yang ditulis dan diilustrasikan oleh Ken Wakui. Manga ini dibuat di Manga Weekly Shonen Magazine yang diterbitkan oleh Kodansha sejak bulan Maret 2017 dan sudah berjumlah 17 volume manga. Bercerita tentang seorang bernama Hanagaki Takemichi yang berusia 26 tahun dengan kehidupan yang no lab. Suatu hari ia mendengar berita bahwa ada kecelakaan yang disebabkan oleh perseteruan geng di Tokyo dan menewaskan 2 orang, yaitu Tachibana Hinata dan Tachibana Naoto, yang ternyata Tachibana Hinata adalah satu-satunya cinta di dalam hidupnya yang merupakan mantan kekasihnya. Mendengar berita itu, Takemichi yang merasa hidupnya suram semakin tertekan dan berpikir tidak karuan. Di saat sedang merenungi nasibnya, tanpa disadari ia didorong oleh seseorang dari peron kereta ke rel kereta yang padahal sedang ada kereta yang melaju kencang. Detik-detik ia akan tergilas kereta yang dipikirannya saat itu hanyalah Hinata seorang. Namun keajaiban terjadi dikarenakan saat ia tersadar, bukannya ia meninggal, ia malah melompat ke masa lalu, tepatnya 12 tahun sebelum masa ia sekarang. Ia kembali ke sosok tubuh SMP-nya di usia 14 tahun. Padahal saat itu ia baru saja tiba di stasiun Shibuya bersama teman-temannya yang berada di SMP yang sama dan memiliki geng berandalan di SMP-nya tersebut. Namun mereka terlibat perseteruan dengan geng berandalan SMP sebelah yang diketuai oleh Kiyomasa. Takemichi and the gang kalah telak oleh geng Kiyomasa yang membuat mereka harus menjadi budak dari Kiyomasa. Disinilah Takemichi tersadar bahwa awal dari kehidupan no-labnya adalah dari peristiwa itu. Ia pun mulai mendinginkan kepala di taman, dan tanpa disengaja ia bertemu dengan seorang anak yang sedang dikerjain di taman, dan ternyata anak itu adalah Tachibana Naoto, adik dari Hinata. Ia berhasil menyelamatkan Naoto dari anak-anak nakal itu. Karena hasratnya sangat kuat, Takemichi akhirnya memberitahu Naoto yang masih kecil saat itu bahwa di masa 12 tahun yang akan datang, ia dan kakaknya akan meninggal oleh sebuah kecelakaan yang melibatkan geng berandalan Tokyo. Dan ia meminta Naoto untuk menjaga kakaknya dan meminta Naoto hidup di masa mendatang.
Beruntungnya Naoto mempercayai kata-kata Takemichi dan perbincangan itu diakhiri dengan jabat tangan. Namun tanpa disangka, jabat tangan itu membuat Takemichi kembali ke masa 12 tahun mendatang, atau timing ia saat itu. Yang berbeda adalah, ia ternyata berhasil diselamatkan dari kecelakaan kereta oleh Naoto, yang di timing saat ini masih hidup dan sekarang berprofesi sebagai agen detektif kepolisian yang menangani kasus mengenai geng berandalan Tokyo. Naoto berkata, berkat peringatan dari Takemichi, ia bisa selamat dari kecelakaan tersebut. Namun sayangnya Hinata tidak bisa diselamatkan, karena akhirnya menyadari bahwa pemicu Takemichi bisa melakukan time travel adalah dengan berjabat tangan dengan Naoto. Dengan akses dari profesi Naoto, mereka akhirnya mendapatkan beberapa data mengenai geng bernama Tokyo Manji Gang, yang diketuai oleh Sano Manjiro alias Mikey dan Kisaki Teta. Kemudian dimulailah perjalanan waktu Takemichi demi memenuhi misinya untuk menyelamatkan Hinata di masa depan. Walaupun nanti dalam perjalanan cerita, Takemichi harus bolak-balik dari masa lalu ke masa depan berkali-kali untuk mencari akar masalah kejadian masa lalu yang berefek di masa depan. Pada akhirnya, Takemichi berkesimpulan ia harus menjadi orang yang paling hebat dalam Tokyo Manji Gang. Oke, aku harap kalian paham lah ya, kurang lebih alur cerita dari Tokyo Revenger ini. Bukan Tokyo Manji Gang. Tokyo Manji Gang itu yang ada, itu nama gengnya anyway. Oke. Menurut aku, yang pertama, episode 1 yang wah banget. Nah, aku tuh orang yang kalau misalnya nonton atau mungkin baca komik, kalau misalnya aku sudah penasaran dengan episode satunya, kalau misalnya episode satunya dan saat bersambungnya itu bikin aku penasaran, itu aku pasti langsung, oke, aku akan lanjut nonton. Nah, maka dari itu, bagiku episode 1 merupakan sebuah kunci yang membuat aku, jujur aja, menurut aku episode 1 itu merupakan sebuah kunci yang memutuskan aku untuk mengikuti episode berikutnya apa enggak. Jujur aja tuh aku ya sangat mind blowing saat Takemichi itu pindah ke masa lalu. Dan jujur aja aku itu merupakan penikmat anime dari tahun 2000-an. Ya, like One Piece, Dragon Ball aku nggak ngikut ya. Naruto juga aku mulai ngikutinnya tahun 2000-an sih. Anyway, abis itu kalau misalnya tahun anime-anime yang tahun 2000-an yang udah tamat ya, yang udah nggak lanjut sampai sekarang tuh aku ngikutinnya itu ada Nube, ada Golf kalau kalian tahu tuh. Nah itu juga saat aku ngelihat Takemichi kembali ke masa lalu, aku tuh inget sama anime-anime itu yang kayak, wah gila sih. Gue inget nih anime-anime yang pakai HP lipet itu tuh, beda banget. Makanya sampai yang sekarang udah pakai smartphone dan kayak lebih futuristik lah menurut aku gitu kan. Kesannya tuh kayak Natsukashi, oh my god, aku berasa muda lagi. Dan bener-bener terkesan banget buat aku, dan bener-bener terasa perbedaannya antara masa sekarang dan masa lalu. Oke, yang kedua, lagu opening yang sangat ikonik. Bagiku lagu yang cukup terngiang-ngiang sih ya. Lagu opening dari Tokyo Revenger ini, aku nggak bisa setting di sini sih. Kalau paham artinya ya, lagu ini benar-benar menceritakan tentang perjuangan Takemichi untuk memenuhi misinya. Lagu-lagunya ya cocok lah buat tema-tema Tokyo Revenger gitu, kayak perjuangan gitulah. Oke, yang ketiga, menambahkan tema unik dari berandalan-berandalan Tokyo. Biasanya kalau cerita shonen itu menceritakan tentang perjuangan dari si tokohnya from down to the top kan. Nah kalau di sini tuh Takemichi tuh kayak punya misi lain gitu, misi lain, dan dia itu jadi lebih termotivasi, terpicu karena dia sudah tahu di masa depan tuh bakal terjadi apa dan pemicunya kejadian apa, dan dia harus stop that. Tak hanya menceritakan dari sisi berandalannya aja, banyak sisi yang dapat kita lihat dari Tokyo Revenger ini. Jadi kita mendapatkan referensi yang cukup di beberapa sudut pandang yang menurut aku. Misalnya Takemichi yang tadinya orang biasa, setelah ia bergabung dengan Toman, ia menjadi lebih memahami sistem kekerabatan di Toman, di geng itu ya. Abis dia juga tahu mengenai sisi polisian, gimana cara dia menyelidiki kayak geng-geng itu. Paling menarik di cerita ini merupakan tokoh antagonisnya yang amat cerdas dan sangat pintar manipulasi keadaan maupun seseorang. Oh my god, sorry kalau misalnya agak spoiler ya. Membuat level ketegangan makin meningkat. Jadi mohon itulah, capek gue. Jadi dalam cerita ini, orang yang jago berantem pun juga akan berbalik keadaannya dikarenakan orang-orang yang cerdas memanfaatkan situasinya. Serem ya?
Oke, yang keempat, menambahkan referensi dari time travel. Jarang ada alur cerita yang alurnya maju mundur seperti inilah time travelnya menurut aku. Kita udah diperkenalkan dengan sistem time travel dari Doraemon, abis itu juga bahkan Avengers Endgame. Namun di Tokyo Revenger ini sendiri memiliki sistem time travelnya sendiri. Jadi untuk sistem time travel dari Tokyo Revenger ini, Takemichi hanya bisa melompat ke masa 12 tahun yang lalu di hari, tanggal, dan jam yang sama, sementara jiwanya berpindah ke tubuh masa lalunya. Tubuh masa depannya akan menjadi mati suri, sementara jiwa masa lalunya akan menjadi tidak sadarkan diri. Saat Takemichi dewasa meninggalkan tubuh Takemichi remaja, maka jiwa Takemichi remaja tidak akan ingat apapun yang terjadi. Jadi dalam time travel ini hanya akan ada satu Takemichi. Maka dari itu, untuk bisa menyelesaikan misinya, Takemichi harus benar-benar berhati-hati dan cekatan dikarenakan ia tidak akan bisa melompat lagi ke masa lalu yang sudah ia lewati. Yang kelima, tokoh sampingan yang justru mencolok dari cerita ini. Kita sebut aja ya, nama tokohnya adalah Maiki alias Sano-Manjiro. Memang kita mengetahui ada beberapa anime atau bahkan cerita yang justru memiliki tokoh pendukung yang lebih keren dari si tokoh utama. Mungkin kita kisahkan dulu di sini ya. Sano-Manjiro alias Maiki merupakan ketua dari geng berandalan Tokyo bernama Tokyo Manji Gang atau kita sebut saja Toman. Maiki memiliki tubuh yang terbilang kecil dan sering dianggap remeh oleh berandalan yang biasanya. Namun tak terduga Maiki memiliki teknik bertarung yang amat jago sehingga orang-orang yang mengenalnya akan bergidik ngeri. Namun di sisi lain Maiki merupakan orang yang setia kawan dan memiliki cita-cita untuk membangun Toman, yaitu menciptakan generasi berandalan yang tidak saling menyakiti satu sama lain, walaupun kenyataannya ya susah. Sedikit spoiler aja nih, pada akhirnya Maiki sangat menyukai dan mau berteman dengan Takemichi dikarenakan keberaniannya Takemichi untuk melawan Kiyomasa untuk membebaskan teman-temannya dari perbudakan. Terlihat juga Takemichi yang perlahan mengenal Maiki akhirnya sangat respect dengan Maiki dan benar-benar rela berkorban untuk kebahagiaan Maiki. Maiki sendiri walaupun merupakan ketua dari geng yang paling ditakuti di Tokyo, tentu saja masih seorang bocah. Terkadang sikapnya yang kanakan dan ngambekan memiliki daya tariknya sendiri di penonton, terutama wanita. Nomor 6, kisah cinta yang akhirnya menjadi bumbu tambahan dalam cerita. Ya memang awalnya kalau kita tahu ya, Takemichi memiliki tujuan untuk menyelamatkan Hinata dari kematian. Namun menurutku berkat Takemichi dapat kembali ke masa lalu dan bergabung dengan Toman, perlahan ia juga berhasil menata kehidupannya menjadi jauh lebih baik dan mengenal banyak orang-orang hebat. Jujur aja aku lebih suka alur cerita shonen ya, dikarenakan walau ia memiliki adanya scene percintaan itu menjadi sebuah trigger atau yang membuat cerita ini jadi semakin menarik menurut aku. Dan kalau bisa tuh adegan romantisnya lebih sedikit tuh lebih baik, dikarenakan aku lebih suka melihat seorang tokoh yang justru karena cinta ia menjadi lebih kuat, bisa bangkit dan menjadi lebih baik. Jadi tidak memfokuskan pada hubungan mereka aja tapi juga melibatkan banyak orang. Yang ketujuh, yang terakhir, mengajarkan bangkit dari keterburukan. Oh tentu saja, setiap anime pasti kita punya sisi baik dan sisi negatifnya gitu kan. Nah, sini menurut aku sangat motivasi sih, membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu salah satu dari bagusnya Tokyo Revenger itu. Dan kita juga bisa belajar jadi seorang Takemichi, walaupun kita sendiri tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi setidaknya kita bisa menjadi lebih preventif. Mungkin dengan cerita orang-orang di sekitar kita, atau mungkin kita habis nonton anime. Iya juga ya, mungkin kalau misalnya aku juga melakukan hal yang sama seperti Takemichi, aku juga mungkin bakal seperti itu gitu. Jadi justru jadi motivasi kita supaya kita hidup lebih baik. Ya kalian paham lah maksudku apa, oke. Oke deh guys, sekian dulu dari aku. Makasih banyak udah mau denger review aku. Kalau ada salah-salah mohon maaf. Kalau misalnya kamu suka tolong di like video aku. Habis itu jangan lupa di subscribe juga ya. Terus nyalain lonceng notifikasinya. Kemudian juga di komen, boleh kalian mungkin mau request review anime apa. Atau kamu nyuruh aku nonton anime apa. Nanti aku bikin reviewnya. Oh ya, selain anime juga aku open review juga sih. Mungkin skincare juga. Atau mungkin makanan. Aku juga suka makan soalnya ya, kelihatan ya. Anyway, ini poni aku kenapa aku jepit karena aku kemarin salah potong pendek banget. Jadi bukan karena aku pengen jadi Maiki ya. Tapi mirip nggak kan? Anyway, so guys, thank you for watching and please subscribe my channel. Bye everyone. Love you.
Terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa di-subscribe, di-like. Jangan lupa di-follow semua sosial media aku untuk ngikutin semua kegabutan-kegabutan aku. Makasih guys, love you.